Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa kenikmatan kesehatan, kenikmatan kesempatan, dan juga kenikmatan iman tentunya. Maka dari itu patut kita bersyukur. Semoga dengan senantiasa bersyukur kita akan senantiasa dilipat gandakan nikmat atau ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kenikmatan kesehatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan kewajiban kita sebagai umat muslim, yakni puasa wajib, puasa Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tetap senantiasa diberikan kekuatan sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan sempurna sampai hari terakhir. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami mendapatkan tugas dari IAIN Tuban untuk kegiatan kultum, yang mana pada kesempatan ini temanya adalah tentang zakat fitrah, yang mana zakat fitrah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ini adalah bagian dari kewajiban kita sebagai umat muslim dalam 1 tahun sekali melaksanakan kewajiban membayar zakat. Nah, zakat yang dimaksud di sini adalah zakat fitrah, karena zakat banyak, ada zakat perdagangan, ada zakat pertanian, ada zakat emas dan lain sebagainya. Yang dimaksud di sini adalah zakat fitrah, yang mana diwajibkan bagi setiap insan yang muslim, kecil, dewasa, tua, muda, semuanya berkewajiban untuk melaksanakan membayar zakat fitrah yang jumlahnya sudah ditentukan, yang mana kewajiban kita adalah membayar sebanyak 1 sok atau 4 mud atau 1 gantang atau 3,5 liter, atau kalau di Indonesia biasanya 2,5 atau 2,5 kilo. Lebih disempurnakan lagi, biasanya kebanyakan dibayar dengan hampir 3 kilo biar tidak kurang, biar sempurna. Nah, maka dari itu ini bagi kita semua sebagai umat Islam tentu harus saling mengingatkan, sepanjang 1 tahun sekali berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Mulai zaman Rasulullah sampai zaman sekarang itu jumlahnya tidak tambah, yakni 1 sok atau 2,5 kilo. Maka kalau dinominalkan juga tidak banyak, kira-kira sekitar 30.000 atau 40.000 lah, kira-kira begitu, paling banyak. Maka dari itu ini tugas kita sebagai umat muslim untuk bisa menjalankan tugas membayar zakat fitrah, yang mana sudah dijelaskan dalam Al-Quran tadi. Tujuannya adalah satu, mensucikan badan kita, sebagaimana arti zakat itu sendiri. Tujuannya adalah mensucikan badan kita, kemudian menunaikan zakat ini adalah bagian dari kewajiban sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan sempurna, yang mana puasa kita itu pasti ada celah-celah yang dirasa kurang sempurna. Mungkin menggunjing orang, mungkin berkata kotor, mungkin hal-hal yang lain lah. Nah, ini bisanya sempurna, tentu zakat ini bagian dari penyempurna ibadah puasa kita. Maka kita wajib untuk melaksanakan zakat. Lah, kapan zakat itu harus dibayar? Maka ada beberapa waktu, ada wajib yang disunahkan, ya, ada wajib yang harus dibayarkan, ada sunnah, ada makruh, dan ada haram. Wajib yang dibolehkan ini adalah mulai awal puasa hingga terbenamnya matahari sampai malam takbiran. Ini wajib yang dibolehkan. Kemudian wajib yang harus dibayarkan adalah setelah terbenamnya matahari, puasa hari terakhir sampai menjelang sholat Idul Fitri. Kemudian yang disunahkan ini waktunya setelah sholat subuh
sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Ini sunnah. Kemudian yang makruh setelahnya sholat Idul Fitri baru ingat kalau belum membayar zakat fitrah, maka ini sudah makruh. Lalu kemudian yang terakhir haram ketika bayar zakatnya itu setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Maka dari itu ini kita harus saling mengingatkan sama saudara kita, membayar zakat fitrah, ngambil yang sunnah yang dibolehkan, wajib yang dibolehkan, kemudian wajib atau sunnah ini yang bisa kita ambil waktu yang tepat. Kemudian kepada siapa kita membayar zakat? Tentu kepada fakir miskin yang membutuhkan, sehingga pada hari raya itu umat Islam yang lain bisa bahagia karena membutuhkan bahan makanan yang dibutuhkan. Maka bayar zakat itu sebagaimana yang disampaikan Rasulullah, yang cocok dengan makanan-makanan yang ada di daerah tersebut. Kalau di Mekah ya kurma, anggur, keju. Kalau di Indonesia mungkin beras, mungkin jagung. Nah, maka dari itu jumlahnya tetap, beratnya tetap. Mulai zaman dulu sampai sekarang tidak ada perbedaan. Kemudian hikmah-hikmahnya untuk dibayarkan zakat ini dalam rangka untuk satu, pertama tadi untuk bagaimana amalan ibadah puasa kita bisa sempurna, karena zakat fitrah ini sebagai penyempurna ibadah kita, menyucikan badan kita. Kemudian menjaga jarak antara orang kaya dan orang yang miskin. Alangkah bahagianya orang yang miskin pada saat membutuhkan kita beri zakat, kita tunaikan zakat, kita berikan zakat pada mereka yang membutuhkan. Kemudian hikmah yang lainnya adalah bagaimana untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, yang mempunyai kewajiban yang 1 tahun hanya sekali. Itu pun kebetulan pada bulan Ramadan, pada Idul Fitri, sehingga zakat harus terbayarkan, sehingga ibadah kita bisa menjadi ibadah yang sempurna, ibadah puasa yang sempurna. Saya rasa itu sebagai kuliah 7 menit pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua sebagai umat Islam bisa menjalankan ibadah puasa hingga tuntas dengan penuh semangat. Ibadah malamnya kita tingkatkan sehingga 10 hari yang kedua kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 10 hari yang terakhir kita nanti akan bisa mendapatkan predikat itqun minan nar, atau dibebaskan dari api neraka. Amin Allahumma amin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.